Saya mau bicara salah satu slot ini sebenarnya, yang membuat trigger saya sampai Big Queen itu keluar. Jadi saya bertemu lagi sama ibu saya bilang sama ibu, Bu, utangku belum lunas, saya bilang. Dan rumah belum laku, saya bilang. Dan ibu waktu itu menyampaikan cuma simpel banget, tapi itu juga luar biasa, kata ibu. Ibu bilang, nak, ibu gak punya apa-apa. Ibu gak punya warisan. Kalau hari ini saya mendengar curhatan anak saya, ibu sedih sebenarnya, kata ibu. Nah, ibu cuma ngomong gini doang sama saya. Nah, kamu harus ingat, nah, ibu kamu itu bukan orang kaya. Hanya, ya tadi saya ceritakan. Dan nilai segitu itu luar biasa bagi ibu. Mungkin ibu ngumpulin nggak mungkin ketemu nilai miliaran gitu kan. Tapi kamu bisa. Dan dia sampaikan, udah nak, sabar. Ibu tidak punya warisan, tapi insya Allah ridho saya kasih buat kamu. Di Juni 2023 ini, dari pimpinan tanggal 3 ya, dari pimpinan datang, Andi, kami mengabulkan. Jadi dari nilai 1,475, hanya kita bayar pokoknya aja. Itu sekitar 910. Masya Allah. Ya, saya subhanallah. Dan subhanallahnya lagi, Mas. Masya Allahnya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Lunas Utang Miliaran. Alhamdulillah teman-teman, sahabat pengusaha di luar sana, kali ini Masya Allah, alhamdulillah kita kedatangan warga MMC. Ya Masya Allah, banyak nih cerita yang menarik dan Insya Allah akan menceritakan big win yang beliau rasakan setelah mengikuti pembelajaran di MMC. Baik, langsung saja kita langsung pengen tahu nih ceritanya gimana. Alhamdulillah kali ini kita kedatangan Mas Andi, Masya Allah luar biasa, dan Ibu Lima ya, Masya Allah. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Baik, ini Mas Andi dan Ibu Lima ini berasal dari Bekasi dan beliau usaha di bidang counter handphone. Beliau sudah berbisnis di bidang counter handphone ini selama 22 tahun. Masya Allah luar biasa nih. Langsung saja nih Mas Andi dan Ibu Lima, boleh sedikit cerita nih pengalaman dulu ya sebelum bergabung dengan MMC gitu. Boleh ceritanya? Oke, terima kasih teman-teman di seluruh Indonesia yang hari ini saya patut bersyukur, banyak-banyak terima kasih atas anugerah hidayah yang Allah berikan kepada saya dan keluarga saya. Yang alhamdulillah hari ini teman-teman, apa yang saya rasakan hari ini adalah sesuatu yang menjadi cikal bakal titik balik dalam diri saya, keluarga saya, dan keluarga besar saya. Teman-teman, kalau tadi dibilang Mas Habib, seperti apa yang saya rasakan, perjalanannya cukup panjang teman-teman. Sebenarnya saya mengenal dunia, bukan bisnis, tapi dipaksa untuk merasakan getirnya kehidupan tuh di mulai kelas SD teman-teman. Di kelas SD, jadi boleh Mas Habib kita bercerita ya? Boleh. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya bersyukur teman-teman dimanapun kalian berada hari ini bisa menyaksikan langsung. Saya dilahirkan dari keluarga di bawah garis kemiskinan teman-teman. Ibu saya teman-teman, dari beliau masih belum nikah sampai nikah sama saya punya ayah, dan sampai saya lulus di SEMEA, beliau hanya seorang pembantu rumah tangga, Sabib. Dan papa saya adalah pengoper koran kalau dulu, Mas Habib. Di era 80-an beliau ngoper koran yang memang selama perjalanan, jadi anaknya 3 Mas Habib. Oke, siap. Saya anak kedua, jadi ada kakak, saya dan adik saya. Dari ketiga anak ini yang diberikan rekaman perjalanan hidup perjalanan kehidupan keluarga adalah saya. Jadi dulu saya di SD itu sudah mengenal atau mengindra atau gimana ya supaya ibu saya itu bisa membahagiakan mereka. Itu saya SD sudah mulai. Nah di SD itu saya juga mulai berjualan berjualan ya gorengan, saya keliling lakukan itu. Bahkan dulu Mas Habib di era 80-an itu masih
di Bekasi itu masih terkenal dengan ojek payung. Oh, udah. Iya, saya pernah rasakan itu. Ojek payung saya pernah lakukan, jualan plastik Mas Habib di pasar yang pantaran saya itu 7-8 tahun habis sekolah, pulang sekolah. Itu ke pasar. Kita hanya memegang plastik di sini, Mas Habib. Itu kita keliling pasar. Itu apa tuh, untuk apa? Jualannya gimana tuh? Jadi plastik itu kalau dulu di era 80-an itu berharga Mas Habib. Jadi ibu-ibu rumah tangga yang belanja di pasar itu tidak bawa kantong. Betul. Jadi kita kantong bawain. Jadi kita jualan plastik, biasanya kalau udah dibeli, kita ada jasa bawain. Di era 80-an tuh. Itu luar biasa. Di zaman itu saya bisa merasakan sekolah nggak dikasih duit dari orang tua. Bahkan hasilnya itu pernah saya kasih ke orang tua saya, ke ibu saya. Dan di situ saya mempunyai keinginan, ya Rob, saya bilang, satu saat saya harus bisa membahagiakan orang tua yang selama ini berjuang untuk keluarga, khususnya saya, gitu Mas Habib. Itu perjalanan singkatnya Mas Habib. Jadi saya sudah mengenal berdagang, saya bilangnya itu dari SD, terus saya di SMP saya ditaruh di kampung, karena saya asli orang Malang. Waktu itu ibu dan bapak memutuskan, karena anaknya 3 Mas Habib. Kalau sekolah di Bekasi semua berat. Jadi semua ditaruh di kampung. Nah, saya nyebutnya pesantren kilat ya. Kita ditaruh di Malang itu di kelas 3 SD sampai lulus SMP. Di Malang. Saya baru kenal duit 5 perak, 1 rupiah itu di kampung, Mas. Gitu, Mas. Boleh cerita sedikit dulu mengenai tabiat berhutang nih. Mungkin dari Mas Andi, dari Bu Lima, apa yang pernah rasakan dari tabiat berhutang? Ya, mungkin istri yang ngomong. Boleh. Ibu, yang dirasakan boleh. Siapa Ibu, boleh. Ada cerita Bu? Tabiat berhutangnya yang sebenarnya sepele tapi kok jadi bumerang juga gitu ya. Soal tidur doang sih sebenarnya Mas. Tidur itu kok bisa dibilang nggak begadang juga, tidur juga bareng, tapi kok giliran bangun tuh saat subuh habis itu tidur bisa sepules kayak orang malam nggak tidur gitu kan. Makanya saya mikir orang kenapa ya sampai kayak tidur bisa sepules itu. Lama-lama saya juga terkadang ya Allah nih kok susah bangun, kenapa gitu. Tapi dia nggak ngomong-ngomong apa-apa gitu. Pokoknya bawaannya tuh cuma tidur ya, dan kayaknya nggak ada kepengen apa-apa, nggak pengen keluar ngeliat pagi, ngeliat siram-siram apa-apa gitu. Pokoknya udah nggak mau mikir yang lain, pengennya tidur aja. Terus sampai saya juga udah kayaknya ini tidur udah nggak benar deh gitu. Sampai saya udah nasehatin, saya bilangin kayaknya tuh nggak mempan. Sampai di puncaknya saya tuh karena saya udah ngerasa kayaknya udah sebagai suami kok begini banget, sampai saya tuh akhirnya ngancam ke suami saya, Pak kalau kayak gini terus mending saya pulang kampung aja. Saya bilang gitu. Secara nggak sadar kayaknya saya tuh mending saya di kampung aja sama ibu saya gitu, udah tenang saya di kampung tinggal dikirimin tiap bulan, saya nggak mau tahu lah gitu kan, karena saya udah ngerasa capek aja gitu. Kayak gitu sih yang saya rasakan. Oke, baik. Nah, dari yang tadi Ibu Lima sampaikan, nah dari Mas Andi itu gimana tuh? Apa langsung kaget apa? Jadi ya tadi yang dari istri saya sampaikan, memang saya tidur mulu waktu itu. Karena yang ada di pikiran saya itu beban saya itu terlalu berat ya. Karena selama ini saya jualan itu dan berdagang tidak seberat pikiran ini. Kalau biasa capek saya tidur seger, ini enggak. Tapi kayak tekanannya luar biasa, Mas. Nah makanya tadi disampaikan sama istri saya kayak kebal, Mas. Dia ngomong apa tuh, saya bilang Gak mempan gitu. Gak mempan, Mas. Gak mempan. Saya buat tidur lagi. Nah, sampai di titik baliknya tadi istri saya bilang, istri saya tadi menyampaikan hanya omongan biasa, tapi waktu itu posisi frekuensi saya lagi bagus lah gitu. Dia ngomong gitu yang teraniaya di pikiran saya, istri saya ngomong gini kan, saya sebagai orang suami gitu kan. Berarti kalau dia minta pulang kampung ketemu orang tuanya, berarti ninggalin saya dong secara tidak langsung. Dengan tekanan seperti ini, bayangkan aja sekarang sama istri aja tekanan, apalagi ditinggal sendiri yang saya pikirkan. Nah disitulah saya bilang, jadi ini diagram ini kalau saya bisnis tuh Mas, kalau secara diagram tuh naik turun gitu kan. Tapi ini ambles Mas. Yang di tahun 2018 tuh saya ambles. Istri saya ngomong seperti itu, yang tertrigger di pikiran saya,
kayak bangun gitu, bangun. Nah, di malam itu saya berdoa, Mas. Emang itulah saya bilang ya, sebenarnya ujian hidayah itu udah sering saya alamin. Tapi alhamdulillah Allah maha baik dan luar biasa, Mas. Setiap di istri saya ngomong gitu, saya malamnya sholat, Mas. Saya di situ sholat, saya nangis, ya Rob, izinkan hambamu untuk membuat titik balik saya, karena saya itu punggung keluarga, Mas. Walaupun saya sudah menikah, sebelum saya menikah pun saya sudah dibentuk untuk menjadi tulang punggung keluarga. Begitu saya nikah, berarti kan tulang punggungnya akan double gitu. Saya bilang, ya Rob, masih banyak yang membutuhkan saya bilang. Ada ibu saya, ada adik saya, dan keluarga besar lah, termasuk istri saya. Saya doa itu, nah itulah Mas, Allah maha segalanya lah. Gak jauh dari saya berapa sholat malam itu, saya punya teman, Mas. Iya, ini juga teman ini saya bilang, teman bisnis. Jadi waktu itu puasa kurang seminggu lah ya, saya lagi makan berdua sama istri di satu rumah makan, di WA Mas, ditelepon Mas, maaf. Namanya Pak Tridawang, Mas, dari Bekasi. Dia nyampaikan, Mas Andi, lihat video ini. Nah, ya, waktu itu dia nggak banyak bercerita sih, lihat aja besok saya akan bertanya apa yang didapat. Saya lihat, lunas utang miliaran. Saya lihat YouTube-nya, Mas, walaupun saya nggak sampai ini, cuma yang udah terindah saya kok lunas miliaran gitu kan. Besoknya saya ditelepon sama beliau, apa yang didapat, saya bilang, iya Pak, ini lunas miliaran. Karena waktu itu kita emang lagi tekanan utang, saya bilang ini perlu gitu. Dan alhamdulillah, syukurillah, saya bisa masuk di pintu gerbang itu berkat dorong dari Pak Tridawang, gitu. Kita kecemplung ya? Ya, kita dicemplungin, Mas, sebenarnya. Karena ya soal cicilan kita belum macet, masih normal, semua bisnis juga masih normal. Terus belum pernah juga sharing session sama teman-teman MMC, belum pernah. Dan apa itu MMC pun juga belum tahu, tiba-tiba sama Pak Tri, udah pokoknya ikut aja. Saya bilang, apaan sih seminar-seminar, ntar kayak gitu-gitu lagi. Dulu kan udah pernah ikut juga seminar yang lain gitu. Tapi ya gitu-gitu aja, selesai gitu. Saya bilang, ngapain sih capek-capek buang duit? Terus saya bilang, kayak yang dirasakan teman-teman emang saya ngerasakan banget gitu. Ngapain juga capek-capek, ntar ujung-ujungnya kamu juga begitu-begitu lagi gitu. Udah nih katanya yang ngajakin Pak Tri, katanya udah ikut aja katanya gitu. Jadi pas hari pertama kita masuk duduk juga nggak tahu gitu kan, kita ini ngapain di mana gitu. Ikut event pembelajaran apa dulu? SMTR masih yang terakhir itu. Itu sama Bapak? Iya, sama saya, Mas. Ingat banget. Duduk di situ langsung, nah kok jadi ngomongin begini, terus kok kenal banget, terus jalan kita pulang, Pak kok jadi ke kita ya gini. Ternyata langsung jelek banget. Baik, maaf izin dipotong nih. Kan mungkin nanti di event SMTR itu ya, mungkin ada di hari kedua tuh kan ada kayak berajam tentang utang ya. Nah, mungkin saya minta flashback lagi nih sedikit. Dulu awal mulanya berutang tuh apa Pak? Apa dari buat emang kebutuhan, apa buat bisnis, apa gimana, boleh? Nanti lanjut ke ajam itu, mungkin nanti titik situ boleh. Jadi awalnya kita dulu berutang sebenarnya sih sepele, Mas. Karena perputaran kita juga lumayan. Dan si abang ini datang lah. Setiap kita setoran ke bank itu. Kita kan nasabahnya. Iya, nasabah terbaik lah. Pak Andi nih kalau dikasih, sekarang kan udah maju nih Pak Andi. Kalau dibuka cabang lagi, saya modalnya lebih gede lagi. Sebenarnya kita nggak mempan, Mas, waktu itu. Karena tiap hari tereyang-eyang itu jadi mempan gitu, Mas. Jadi kita ambil. Namanya dulu ya namanya dikasih modal, dan kita juga kepingin ngembangin lebih gede lagi gitu sih, Mas. Oke, dulu boleh tahu berapa tuh dulu pengajuannya? Pengajuan di abang ini. Si abang sih dulu mungkin kalau lihat dari histori transaksi gitu ya, per bulan itu saya ingat kalau nggak salah 100 juta saya dikasih. Awal mulanya tuh. Iya, pertama. Terus tanpa jaminan. Oh, tanpa jaminan. Masya Allah. Iya, 100 juta. Gimana nggak tergiur deh? Iya, gimana kita nggak ngambil 100 juta gitu kan. Masya Allah. Susah lagi kenceng-kenceng ya. Lagi bagus juga ya. Lagi bagus, karyawan juga Nah, banyak. terus sampai titik puncaknya berapa total utangnya, Pak? Jadi kalau bisa saya, iya Mas, dari 100 juta itu kan berjalan berapa tahun gitu, Mas. Karena, dari 100 juta tuh berkembang, Mas. Kita buka toko, bagus gitu kan. Nah itulah namanya kita di lapangan, akhirnya lihat kepin mobil pertama. Kalau kita beli mobil, dengan bangganya kita waktu itu
didatengin lah salah satu brand gitu, Pak Andi gini-gini, kita ambil Mas. Itu mobil pertama saya. Mobil kedua. Tapi mobil pertama yang kredit itu gitu. Yang awalnya kita beli cash. Gitu, ya. Oke. Jadi setelah itu nambah lagi ke rumah. Wow, itu saya rumah itu Mas, yang nilainya fantastis bagi saya. Gitu. Ya terus berjalannya waktu, ya di tahun keempat kalau nggak salah saya masih ingat itu, kita udah batuk-batuk. Udah mulai batuk, kok mau nyicil harus jual barang secepatnya. Kita terkadang barang, saya jualan handphone Mas. Ada handphone, ada aksesoris handphone, kita jual rugi terkadang untuk nutupin angsuran. Betul. Gitu. Yang penting cepat putar gitu Pak ya. Sampai puncaknya tadi Mas, kita masih ini ya, maksudnya secara value bisnis masih ya oke. Cuma memang tekanan hutang yang tadi itu, jadi apa ya, semangatnya luar biasa, tapi begitu kena nanti tanggal jatuh tempo itu oleng. Iya Mas, itu aduh nggak tahu lah, istri tahu banget gitu loh. Itu sih Mas. Oh titik itu, oke. Nah oke, tadi kan flashback tadi tentang perjalanan hutangnya nih. Terus pas di Berajam itu mungkin ada perjalanan nggak Pak? Perjalanan ajam utang Bapak. Jadi waktu itu kita berazam Mas di acara salah satu eventnya Syariah Award itu kan, TBE, kita berazam sama istri. Dari event itu kita kalau nggak salah setahun ya Bu nih. Kita tulis azam di situ setahun. Boleh detailnya kapan tuh Pak? Itu tepatnya 2020 di bulan November. Pas puasa pertama dan kedua. Kita berazam di situ. Ya, 1 tahun. Karena saya waktu itu simple Mas. Berazam saya pas ulang tahun saya. Itu berarti bulan 9. Acaranya bulan 9, maaf. Meleset ya? Ya, bulan 9 saya bilang, Bun, bismillah nih. Bulan 9. Alhamdulillah syukurillah meleset. Ya meleset. Iya, meleset. Gitu. Nah, meleset. Nah, terus saya ikut lagi event di Syariah Award namanya dulu BIMIM. BIMIM saya ikut gitu. Dapat lagi saya motivasi besar juga tuh. Jadi lebih menguatkan saya lah untuk bisnis. Nah, terus masih belum lunas, Mas. Masih belum lunas. 2022 tuh belum lunas. Masya Allah. Terus alhamdulillah 2022 saya juga ikut event juga kan. Itu BPTR ya. BPTR. Saya ikut itu. Nah, jarak dari BPTR sampai hari ini, Mas. Hari ini 2022. Di bulan Juni kemarin tanggal 27 Juni. Allah dan ridho ibu juga, Mas, saya bilang ternyata sebenarnya perjalanan saya berazam, saya niat itu ada 1 slot yang lewat. Apa tuh Pak? Gitu. Waktu itu pas kita habis TBE kita sama lah minta maaf sama orang tua, semua keluarga, istri dan semua. Ada 1 slot yang waktu itu saya lupakan. Jadi persisnya itu sebelum ini Mas, sebelum Big Queen ini keluar gitu. Itu puasa juga Bu ya. Kita melakukan Zoom sama salah satu si abang. Waktu itu saya lakukan Zoom dengan pimpinan pusat gitu. Dan di situ yang dihadirkan di Zoom itu ada berapa orang? Kita hanya 1 kamera waktu itu, 1 handphone. Tapi kita punya 3 orang. Maksudnya saya, sebelah kanan saya itu ibu saya, sebelah kiri istri saya. Di situ saya menyampaikan bahwa saya akan segera melunasi hutang gitu ya, Bun. Dan ditanya lagi. Saya disaksiin sama ibunya. Iya, disaksiin dengan pimpinan. Pimpinan juga. Dan pimpinan menanyakan lagi, niatnya apa Pak? Gitu. Motivasinya apa? Saya bilang saya mau melunasin segera hutang. Tapi saya sebelum saya menyampaikan itu, saya sampaikan ke si abang. Tabiat buruk hutang, saya bilang ke beliau. Saya bilang tabiat buruk hutang yang pertama yang saya rasakan. Yang saya rasakan itu malam gelisah, siang terhina. Jadi kalau malam tuh nggak bisa tidur. Ya kan, walaupun tadi istri saya nggak pernah begadang, sebenarnya nggak bisa tidur malam. Itu siang kita terhina. Terhinanya ada salah satu ketika itu kita lagi ngelayanin pelanggan, datang si abang dengan bawa utusannya lah untuk menagih. Itu kan saya jadi nggak konsen, dipermalukan macam-macam. Nah, di berikutnya itu kita apa ya Bun ya? Jadi prosesnya emang panjang saya bilang. Nah, saya mau bicara salah satu slot ini sebenarnya. Yang membuat trigger saya sampai Big Queen itu keluar. Jadi saya
bertemu lagi sama ibu saya. Saya minta doanya teman-teman. Ibu saya hari ini udah di kepala 72. Alhamdulillah bisa menemani saya dan istri saya. Mungkin dari saya lunas ini jaraknya sekitar 5 atau 6 bulan. Jadi di satu pagi, emang kebiasaan saya kalau mau ke toko mampir ke rumah ibu, Mas. Karena saya itu anak yang paling melo lah sama ibu. Paling melo dan paling inilah saya bilang. Saya bilang sama ibu, Bu, utangku belum lunas, saya bilang. Dan rumah belum laku, saya bilang. Dan ibu waktu itu menyampaikan cuma simple banget. Tapi itu juga luar biasa, kata ibu. Ini nggak saya tambahin, nggak saya lebihin, Mas ya. Omongan ibu, cuma ini saya lebih bagusin lagi lah. Ibu bilang, Nak, ibu nggak punya apa-apa. Ibu nggak punya warisan. Kalau hari ini saya mendengar curhatan anak saya, ibu sedih sebenarnya, kata ibu. Nah, ibu cuma ngomong gini doang sama saya. Nah, kamu tinggal sekarang di salah satu komplek perumahan itu luar biasa loh, Nak. Itu di luar keinginan ibu sebenarnya, udah di atas ibu. Nah, hari ini kamu mendapatkan masalah itu, akhirnya beliau cerita, kamu harus ingat, Nak, ibu kamu itu bukan orang kaya. Hanya, ya tadi saya ceritakan, dia pekerja dari perawan sampai, dari muda sebelum nikah sampai punya anak, hanya pembantu. Bapak kamu hanya penjual koran, kan kamu tahu. Dan kalau nilai segitu itu luar biasa bagi ibu. Mungkin ibu ngumpulin nggak mungkin ketemu nilai miliaran gitu kan. Tapi kamu bisa. Dan dia sampaikan, udah Nak, sabar. Ibu tidak punya warisan, tapi insya Allah ridho saya kasih buat kamu. Itu beliau ngomong cuma gitu doang, Mas Habib. Yang terngiang dalam pikiran saya, iya ya, saya bisa jual ini dan masih ada uang sebenarnya. Kenapa harus ngeluh waktu itu kan? Udah tuh saya berjalannya waktu, saya makin semangat menjual unit rumah saya ini. Rumah nggak laku-laku itu anehnya, nggak laku-laku. Rumah nggak laku-laku. Nah, di Juni 2023 ini dari pimpinan tanggal 3 ya, dari pimpinan datang, Andi, kami mengabulkan. Jadi dari nilai 1,475 hanya kita bayar pokoknya aja. Itu sekitar 910. Masya Allah. Ya, saya subhanallah. Dan subhanallahnya lagi, Mas. Masya Allahnya lagi. Kan sebelum itu kan rumah susah lakunya. Betul. Iya kan? Ini juga di luar apa ya? Emang Allah kita udah nawar-nawarin. Udah kemana-mana. Gitu, tapi nggak ada yang kayak biasa aja. Biasa aja. Dan itu kita juga nggak nyangka ternyata yang beli belakang rumah kita. Ya. Itu tuh kita beli tanggal 5 Juni, 2016 ya. Laku tanggal 3 Juni. Terus pelunasan ke bank itu tanggal 6 Juni, 6 Juli pas tanggal perkawinan kita. Tanggal perkawinan itu kita nggak sadar juga gitu, pokoknya pas selesai ya Allah kok baru tahu ya. Pas beli rumah sama pas dijual rumah itu sama, beda 3 hari. Terus pas ulang tahun pernikahan itu pas di hari pelunasan bank itu. Jadi memang rencana Allah tuh benar-benar gitu. Makanya kita kalau nggak fokus jual emang capek juga ya. Karena responnya juga biasa aja gitu. Kita mau kayak gimana juga kalau emang Allah belum izinkan gitu. Nah itu juga kita pokoknya benahin usaha jangan nggak terlalu mikir utang gitu, karena dari pihak si abang pun udah bisa kita handle dengan komunikasi tiap bulan gitu. Terus mereka alhamdulillah nggak ada penekanan yang datang orang DC, nggak ada juga. Jadi drama-drama gitu insya Allah sih kita nggak merasakan gitu, karena kita emang aktif dari awal gitu. Kita aktif karena jadi kita mau bersyukurnya di situ. Jadi nggak sampai berdarah-darah juga gitu. Jadi pokoknya intinya ridho orang tua aja gitu. Kita juga jadi sering pulang kampung, sering ini dari wasilah itu jadi sering pulang kampung gitu. Jadi insya Allah ridho orang tua itu benar-benar. Ini menarik nih, sahabat pengusaha nih. Ya bahwasanya kan kalau pengusaha itu kadang kalau punya harta itu kan kadang susah dilepas gitu ya. Betul. Walaupun sebenarnya dia tuh bisa melunasinya dengan aset yang dimiliki kan. Nah ini saya boleh minta nih kuncinya dari Mas Andi sama Ibu Lema. Gimana bisa ngilangin rasa kelekatan harta gitu. Ya sebenarnya ya bisa untuk menyelesaikan masalah
hutangnya gitu. Boleh cerita sedikit gitu, gimana bisa udah jual aja gitu, nanti gampang. Boleh. Ya, tadinya kita pilih-pilih Mas, maksudnya kita asetnya ada berapa tempat gitu ya. Kalau bisa rumah jangan deh gitu, karena tempatnya udah nyaman, ini semua fasilitas ada gitu kan. Yang lain aja gitu. Yang di sana insya Allah ada 3 titik, 3 tempat bisa ketutup tuh. Dan qadarullah memang Allah belum mengizinkan juga gitu. Malah yang kita sayang-sayang ini malah yang Allah pengenin kita lepas. Iya itu bener-bener. Nah dari itu malah jadi hitungan sehari itu kita ada 2 pembayaran ya Pak. Di jam 11 tuh kita jadi 2 unit itu hitungannya dalam sehari laku. Jadi jam 11 siang kita ke notaris pembayaran rumah kita yang satunya, ada orang beli kan. Nah jam 2 siang kita pelunasan rumah kita yang kita tempatin itu udah kayak mimpi. Malamnya kita kayak ibaratnya bisa pingsan-pingsan gitu, nggak nyangka juga gitu Allah permudah dalam sehari. Berarti Masya Allah nih, ini salah satu ini juga ya, semoga bermanfaat nih bagi pengusaha. Bahwasanya sesuatu hal yang kita sayang, kita amat apa ya, eman-eman lah jangan dijual. Nah mungkin Allah itu pengennya ya itu yang kalian lepas gitu untuk kehidupan sahabat itu bisa terselesaikan dari masalah utang gitu ya. Tadi menarik nih, tadi proses perjalanan pas negosiasi dengan banknya langsung lancar-lancar aja bagaimana? Iya, jadi waktu pas bulan Juni ya, tanggal 3 itu kita dapat surat dari perbankan yang mana kita dikabulin. Dikabulin untuk membayar pokoknya aja. Betul. Cuma waktu itu sebelum atau sesudah tuh ya, saya juga bingung, belum megang duit. Belum megang duit gitu. Tapi begitu kita ini tadi saya bilang ini Allah punya cerita, saya bilang. Allah punya cerita, jadi saya bilang semuanya punya Allah, kembalinya kepada Allah, saya bilang. Jadi begitu surat itu keluar sebelum tanggal yang ditentukan, kita 3 hari sebelumnya itu ada pembeli. Dan saya bilang selama ini kita cari-cari susah, ini pembelinya datang. Dan transaksinya luar biasa di masjid. Lagi habis sholat ya, duhur. Ya, tadinya itu tetangga belakang rumah itu mau beli tapi nggak ngasih DP, nggak ngasih apa gitu. Jadi kayak gantung kita gitu. Kita mau nanya juga malu gitu. Tapi kok sisi lain kita juga butuh. Takutnya nanti keburu dilelang gitu kan. Nah itu qadarulahnya siang kita salat duhur ke masjid. Nah itu tetangga saya juga tumben-tumbennya nggak ngantor gitu. Pulang ketemu langsung. Tiba-tiba ngobrol ke Mas Andi, jadi ya rumah nanti saya transfer gitu. Udah kayak transfer beli jajan aja. Hari itu juga pulang dari masjid transfer 500 juta. Terus besoknya bilang, ntar ya Mas nunggu hari Senin 2 hari lagi biar nggak ini. Duitnya dari istri saya gitu, 500-nya gitu. Jadi benar-benar Allah permudah gitu. Makanya emang kalau kita jaga ibadah kita perbaikin ibadah, insya Allah Allah permudah urusan kita yang tadinya nggak kita sangka-sangka juga gitu. Insya Allah dari situ. Nah tadi kan mungkin tadi udah laku terus langsung ke bank tuh Pak untuk pelunasan. Betul. Dan pelunasan itu langsung bayar langsung kontan situ Pak? Iya. Nah, langsung apa jaminan tuh apa kemarin tuh? Sertifikat. Oh sertifikat tuh? Sertifikat rumah betul. Oh. Nah itu abis itu proses sudah mengambil sertifikat, apa ada cerita gimana Pak? Apa menyampaikan ke ibu apa bosannya? Apa gimana Pak? Ada proses utang itulah Bapak yang rasakan gimana tuh Pak? Iya karena gimana pun juga niat saya utang dulu itu kan sebenarnya kita balik niat saya juga kan. Yang pertama saya udah tahu dosa-dosanya berhutang seperti apa. Saya minta maaf sama ibu dan saya waktu itu juga sudah minta apa ya saya bilang ridhonya ibu, saya bilang ibu panjang umur ya saya bilang supaya ibu bisa melihat dan menyaksikan anaknya utang gitu, saya bilang lunas gitu. Beliau bilang amin nak gitu. Terus saya juga cerita sama istri, doain suamimu, saya bilang bisa menghadapin perjalanan ini. Bagi kita kan ini hanya waktu aja. Kita hanya tunggu waktu aja. Dan alhamdulillah waktu itu semua dipermudah Mas. Jadi begitu surat itu dibawa keluar, kita proses, dikasih waktu janji ya 3 hari gitu, nanti suruh ambil di satu si abang. Saya ambil sertifikatnya, sekarang sudah saya pegang sertifikatnya. Dan dari situ rumah kita laku, yang tadinya nggak laku ada yang beli. Iya, saya juga bingung, laku gitu. Ya saya bilang hari ini sih saya bilang
Ya. Dengan lunasnya utang tadi, Mas, Siap. yang benar-benar saya rasakan yang pertama adalah hubungan saya sama istri. Saya juga banyak belajar, cuma sekarang ini karena kita udah mempunyai ilmu dan maklumat lah ya, kita juga hubungan sama istri luar biasa. Seperti apa ya saya bilang, belajar kehidupannya lebih dalam lagi, dan hubungan alhamdulillah kita juga sama istri ini juga saling ngasih input gitu. Karena selama ini kan kalau dulu kamu itu kan nggak tahu apa-apa kehidupan gitu. Bako saya masih tinggi. Ya sama-sama bako lah gitu kan. Tapi alhamdulillah karena sekarang kita punya ilmu ya, jadi nanti kita bisa sharing ngobrol lah, kita tukar pikiran. Oke nih bagus nih. Jadi tidak ada saling menyalahkan, kita ambil yang paling kuat lah gitu. Mas Habib. Oke. Masya Allah luar biasa cerita dari Mas Andi dan Ibu Lima nih. Beliau tadi sudah menyampaikan nih kisah-kisah big win yang mereka dapat atas pembelajaran di MFC ini. Nah, mengenai MFC ini Pak, di sini kan banyak nih pengusaha di luar sana nih. Masa iya gitu kan, apa benar gitu MFC ini membantu para pengusaha itu bisa menyelesaikan utang. Nah, dari tadi bukti ya, dari Mas Andi dan Ibu Lima itu sudah melunasi utang-utangnya. Nah, kembali lagi mengenai pembelajaran di MFC ini Pak. Ya. Gimana yang Bapak rasakan nih, mungkin apakah worth it bagi pengusaha di luar sana yang ingin terlepas dari utang-utang gitu Pak? Iya. Ya mungkin bisa salah satunya yang Bapak rasakan gitu. Iya, jadi gini Mas, karena saya dibesarkan dari lingkungan atau kehidupan langsung di luar sana gitu kan. Dulu saya masih kuat istilahnya logika, main logika. Saya suka main logika, kalau ini nggak bisa, logika saya nggak bisa. Ternyata setelah saya belajar di MMC, sebenarnya banyak ranah-ranahnya Allah yang kita sebenarnya bukan ranah kita, tapi kita campurin. Saya belajar di situ. Nah, bagi teman-teman di luar sana, teman-teman, sebenarnya kalau kita sebagai pengusaha, kalau kita fokus dengan usaha, saya yakin siapapun kita hari ini usaha, kita akan lebih fokus dengan usaha. Tapi itu tadi karena kesalahan yang nggak kita segera selesaikan, itu menghambat langkah kita, teman-teman. Jadi yang saya rasakan, saya masuk ke MMC. Tadinya sama, logika saya juga ini Mas Habib, kuat. Saya bilang, kalau emang bisa bertanya, kenapa harus sekolah? Kalau bisa bertanya, ngapain? Itu logika saya. Makanya saya dulu bertanya sama alumni-alumni, ternyata nggak dapet. Karena saya nggak fokus juga. Lagi ngobrol, jadi nggak bulat 100% yang saya dapat. Begitu saya ikut TBE, wow, saya bilang. Itu langsung nancep kayaknya. Jadi hari pertama kedua tuh kayak nancep gitu. Jadi teman-teman di luar sana yang hari ini melihat podcast kita sama tim Syariahwood, yang saya rasakan tidak dibuat-buat dan tidak kurangin dan dilebihin. Jadi teman-teman bisa belajar, karena gimana pun juga teman-teman, kita ini banyak yang jadi pengusaha itu terkadang warisan dari orang tua kita usaha, atau kita kejebak gitu, maksudnya karena ijazah kita nggak tinggi, mau nggak mau kita usaha. Kita otodidak gitu kan. Tapi alhamdulillah maju. Tapi majunya nggak apa ya? Kalau saya bilang belum kuat akarnya. Mas, makanya saya ikut pembelajaran di MMC ini luar biasa saya bilang. Makanya buat teman-teman di luar sana, yuk gabung. Di sini bukan 100 atau 200, mungkin udah ribuan teman-teman ya yang merasakan lunas utang, terus kita bisa manfaatnya. Yang saya rasakan dan keluarga gitu sih teman-teman. Insya Allah luar biasa. Mungkin dari Ibu ada yang disampaikan Bu mengenai mungkin pembelajaran di MMC ini Bu, yang Ibu rasakan. Yang dirasakan apa ya, sama sih sebenarnya sama suami Mas. Terasa kayak terlahir kayak anak bayi aja. Saya kadang dulu saya ngapain ya kayak lupa gitu. Makanya saya bersyukur gitu. Mudah-mudahan lupanya saya ini sebagai bentuk Allah ampuni dosa saya gitu ya Allah, telah menutup kesalahan saya, masa lalu saya, dan memberikan memori-memori yang indah aja gitu ke saya. Makanya saya bersyukur, makanya Mas suami juga bismillah, mudah-mudahan ini sebagai wasilah kita untuk bebenah dan terus berbenah gitu. Amin. Masya Allah luar biasa nih sahabat pengusaha di luar sana. Di ujung akhir sebenarnya saya jujur masih ingin banyak cerita nih sama Mas Adi dan Ibu Lima nih, Masya Allah. Karena banyak kisah-kisah yang menarik gitu ya. Mungkin nanti di lain waktu ya Mas Andi, boleh ya Bu ya? Insyaallah. Nanti mungkin nanti kita bisa mampir nih ke bidang usahanya Mas Andi ya di Bekasi, Insyaallah. Nanti kita ya benar-benar kita tuh di MFC itu mengajarkan untuk autentik ya. Jadi kita mengajarkan emang apa adanya, dan Insyaallah kita akan bertemu lagi di podcast Lunas Utang selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.